ngontrak kalau saya mau sih jam bayi ya tambah begitu tadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Ahasiban ya. Ya terus terjemahannya sibuk. Dua. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Apakah manusia itu mengira bahwa dia mengatakan kami sudah beriman dan mereka itu tidak akan diuji? Jadi manusia itu tidak hanya begitu ya apa? Saya udah beriman itu diuji. Jadi orang beriman itu selalu diuji. Benar tidak dia beriman? Atau beriman hanya disebutkan dari mulut saja, saya beriman. Tapi orang beriman itu apa yang diucapkannya itu diuji keimanannya itu. Nah, jadi tidak bisa kita kira-kira saya beriman lah pada Allah. Tidak bisa begitu. Saya Islam lah, tidak bisa. Tetapi beriman itu diuji. Jangan dikira-kira bahwa saya beriman tetapi tidak akan diuji. Orang beriman itu banyak ujian. Lanjut. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka itu termasuk kita ya. Allah itu sudah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelum kita. Pasti ada yang beriman dan pasti ada yang berdusta. Ada yang berbohong. Ada yang mengatakan dia beriman tetapi berbohong. Tapi ada yang benar. Nah, antaranya ujiannya itu ada hasilnya, ada yang benar,
dan ada yang berdusta. Am hasibal ladzina la ya'lam Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati yasbiquna ma yahkumun. sama a. Terus sama enggak tadi? Ma yahkumun. Sama a-nya enggak ya baca? Nggak ada sama a. Sa'ai. Oh, sama. Ya. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ulang. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab dari kami, kata Allah. Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Maka orang-orang yang melakukan kejahatan itu apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu Apakah orang-orang yang melakukan apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mereka mengira bahwa mereka akan luput dari azab? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah, jadi orang yang melakukan kejahatan dia akan mengatakan tidak ada apa-apanya, tidak bakal apa, tidak ada resiko, berarti dikatakan luput. Kalau dia mengira seperti itu adalah perkiraan yang salah. Dia akan selalu dicatat apa yang dilakukannya, melakukan kejahatan, amalan-amalan kejahatan itu, dan tidak akan dilupakan oleh Allah, dan tercatat bahwa kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Jadi jangan mengira berbuat jahat itu gampang, kan juga paling minta maaf, paling kita minta ampun, dalam buat jahat itu tidak bisa. Ya akan dihitung semuanya. Apa yang dilakukan tetap dihitung. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Barang siapa menghadap pertemuan dengan Allah, Berharap. barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang mendengar, mengetahui. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka janji yang ditentukan pasti ketemu. Dan Allah itu Maha mendengar dan mengetahui. Mau berjumpa dengan Allah, pasti ketemu, pasti bisa berjumpa, janji. Karena Allah mendengar dan lagi mengetahui. Jadi
Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang tersembunyi. Apa janji Allah? Kalau dia melakukan suatu kebaikan, akan didapatkan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, akan mendapatkan keburukan. Itu janjinya. Jadi makanya dikatakan tidak luput dari pemantauan Allah apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kapan Allah itu bisa memberikan? Akan ditemui, akan didapatkan itu janji Allah. Apa janji Allah tadi? Kalau kamu berbuat baik, hasilnya baik. Kalau kamu berbuat dusta, akan dapat siksaan. Nah, jadi apa yang dibuatkan kejahatan itu pasti akan bertemu nanti. Itulah janji Allah. Nah, ingin berjumpa dengan Allah nanti, tunggu ada waktu. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Siapa yang berjihad? Siapa yang berjihad adalah jihad itu untuk dirinya sendiri. Allah itu kaya dari semesta alam. Jadi Allah perang berjihad itu bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan merasa pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, kata Allah, pasti akan dihapus segala kesalahan. Dari syaratnya beriman dan beramal saleh. Kata Allah, itu janji Allah, pasti dihapus semua kesalahan. Dan dia mendapatkan ganjaran ya dari apa yang telah mereka kerjakan. Iman dan amal saleh tadi, itu dapat ganjaran, dapat upah. Nah, kata Allah itu janji Allah itu apa? Dihapus, tapi syaratnya beriman dan beramal saleh. Itu janji Allah. Dan dapat ganjaran lagi dari amalan yang dibuat. Wa wasainal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm wa in jahadaka litusyrika bima
wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua itu, kepada orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku perintahkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Dan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu wajib berbuat baik. Baik kan? Kepada kedua orang tua wajib berbuat baik, diwajibkan berbuat baik. Dan jika orang tuamu mengajak kamu menjadi orang musyrik, jangan diikuti karena tidak ada ilmunya. Jadi ada yang dibantah orang tua itu kalau dia musyrik, jangan diikuti itu. Tetapi tadi kan harus patuh kepada orang tua. Jadi kalau berbuat baik kepada orang tua. Tetapi kalau orang tua itu ngajak pada kemusyrikan, jangan diikuti karena tidak ada ilmunya kan. Maka ya kan? Maka janganlah patuh kepada keduanya. Maka jangan patuh kepada keduanya. Jadi kalau orang tua musyrik, jangan patuh ke dia. Jadi tidak semua perintah orang tua itu harus diikuti. Jangan diikuti kalau dia tidak musyrik, ya kan? Kalau dia musyrik, jangan patuh kepadanya. Dan kepadakulah kamu kembali, kepada Allah tempat kembalimu, dari dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita kerjakan yang baik, perintah orang tua baik, diikuti. Kalau orang tuanya musyrik, jangan diikuti. Coba akan kembali kepada Allah, nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Walladzina amanu wa amilus sholihati lanudkhilan dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Nah, orang beriman melakukan kebajikan, ya kan? Kata Allah akan dimasukkan ke golongan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Yaitu para nabi dan para sahabat, para tabi'in. Itu masuk golongan itu nanti. Tapi persyaratannya tadi adalah beriman dan beramal saleh dan tidak mengikuti orang tua yang musyrik. Ya kan? Boleh perintah orang tua, ini orang tua ini. Tapi kalau orang tuanya musyrik, ngapain diikuti? Beda. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah wa idza uziya fillah
yaquluna inna kunna ma'akum inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksa Allah ya, sisaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dari manusia itu ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Dia mengatakan beriman kepada Allah. Dan apabila datang ujian atau disakiti, dia mengatakan ini adalah merupakan azab dari Allah. Dia merupakan azab. Ka'azabillah merupakan adalah Azab dari Allah. Azab dari Allah. Kemudian dan jika dia mendapatkan pertolongan dari Tuhannya, dia berkata, kami bersama denganmu, kami bersama dengan Allah. Nah, Allah lebih tahu apa yang tersirat di dalam hati manusia sendiri, apa yang terkhatar di dalam hati manusia. Tahu Allah. Jika dia mengatakan dia dapat musibah, ujian imannya, ini adalah saya cobaan Allah, azab. Tapi kalau dia dapat pertolongan, saya bersama Allah, ya kan. Kalau kalian dapat cobaan, dia tidak bersama Allah. Dan Allah lebih tahu apa yang ada di dalam dada manusia itu sendiri. Wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Nah, orang yang tadi yang hatinya dua terbelah tadi, kalau dapat ujian dia tidak bersama dengan Allah, diazab, dan dia diazab ya Allah. Kemudian giliran dia dapat pertolongan dari Allah, saya bersama Allah. Dan Allah beritahu orang yang dua hati yang tadi, yang pengakuan kadang-kadang dia beriman kepada Allah, kadang-kadang tidak, ya kan? Allah lebih tahu. Itulah yang disebut dengan orang yang munafik itu. Orang yang munafik itu pikirannya berubah-ubah. Kadang-kadang dia beriman kepada Allah, kadang-kadang dia tidak beriman kepada Allah. Tidak istiqomah, itu namanya munafik. Allah lebih tahu siapa yang munafik, siapa yang beriman. Itulah yang berubah-ubah hatinya, itu namanya munafik. Orang yang istiqomah hatinya,
Itulah yang beriman. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilin wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan menimbulkan dosa-dosamu, memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Nah, orang kafir berkata kepada orang beriman, ya kan, ikutlah kami, maksudnya kamu kafir juga lah seperti kami akan memikul dosa-dosamu. Lah, orang kafir sudah berdosa, mau memikul dosa orang yang beriman, ya ikut kafir lagi, ya kan? Padahal dia sendiri tidak bisa memikul dosanya karena kebanyakan dosa. Masa bisa menolong orang yang beriman kepada Allah? Itulah kan memikul dosa orang lain. Dosa sendiri aja belum tentu dia bisa memikul dosa. Itulah orang-orang kafir itu pembohong, pendusta, ya kan? Orang yang berdusta seperti itu. Bicara enak didengarnya, tetapi giliran kenyataannya tidak bisa, kata Allah. Orang lain tidak bisa memikul dosa orang lain, menghapuskan dosa orang lain. Orang-orang yang berdosa tidak bisa dipikul oleh orang lain, tidak bisa dipindah-pindahin dosanya. Wala yahmiluna asqalahum wa asqalam asqalihim wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa-dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Kata Allah, mereka itu akan memikul dosa mereka sendiri beserta dosa-dosa yang dibohongkan kepada dia. Dua-duanya dapat di hari kiamat. Semuanya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, karena dia berbohong, ya kan? Berbohong itu termasuk dosa. Dosanya ditambah dosa orang lain dipikul sama dia karena kebohongannya, ya kan? Janji palsu. Keduanya dapat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha bihim alfa sanatin illa kam
illa khamsina aman fa'akhadhahum tufalu Panu illa khamsina aman fa'akhadhahum tufanu wa hum zalimun. dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama beribu tahun, kurang ilmu pun 10 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kata Allah, kami mengutus Nuh pada kaumnya 2000 tahun dan alfun sanatin ila khamsi, didampingi oleh Nuh selama pada kaumnya 2000 tahun. Tapi mereka itu tetap juga zalim, dan dia tenggelamkan itu kaum Nuh yang zalim. Jadilah yang namanya kiamat Nuh, hancur, lebur, habis semuanya orang yang zalim. Jadi dia tidak percaya kepada utusan Allah, Nuh sendiri. Wa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alna ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di dalam kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi manusia, bagi semua manusia. Ketika kiamat Nabi Nuh itu, orang-orang yang zalim tadi yang tidak mengikuti Nuh ditenggelamkan semua. Tetapi Nuh dengan orang-orang yang mengikut Nuh, yang percaya kepada Nuh, diselamatkan. Itulah diberikan oleh Allah agar menjadi sebuah pembelajaran. Wa anjaynahu wa Ulang lagi. Wa Ibrahim wa Ibrahim idh qala liqaumihi wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibrahim ialah kata Ibrahim. Ibrahim berkata kepada kaumnya,
Apa kata Ibrahim? Sembahlah Allah dan bertakwa. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui mengikuti aturan Ibrahim itu daripada kamu menyembah berhala. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifkan innal ladzina ta'buduna min dunillah innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqan wa'buduhu. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqan wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kami sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kami membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kami sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kami. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dia tahu yang disembahnya memberi manfaat. Sungguhnya kayak orang-orang musyrik tadi yang disembah selain dari Allah itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan rezeki kepadanya. Ya kan? Dan sembahlah Allah, kata Ibrahim, dan bersyukurlah kepadanya. Kamu akan kembali kepadanya, semua kepada Allah. Jadi baik dia musyrik maupun beriman, semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi kalau dia tidak nyembah Allah, ya tetap juga kembali kepada Allah. Tetapi dia mendapatkan azab dan orang musyrik tadi, sebab yang disembahnya itu tidak memberikan manfaat kepada. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul, dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan bersama Allah dengan jelas. Dan jika kamu orang yang kafir itu kamu mendustakan orang-orang sebelum kamu,
dan rasul-rasul belum tahu. Ya, tugas rasul itu hanya batas menyampaikan, tidak bisa merubah orang-orang itu, tapi disampaikan sudah. Orang yang berdusta, cara berdusta gitu. Kalau dia menyembah Allah, dia menyembah selain dari Allah, sudah disampaikan oleh Rasul itu. Nama batasnya hanya Nabi itu hanya menyampaikan. Dan juga itu kita kepada orang-orang sekeliling kita, termasuk anak kita, kita batasannya tidak bisa merubah wataknya untuk menjadi orang beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman. Tetapi menyampaikan kebaikan itu wajib. Sebab batasannya cuma itu. Yang akan bisa berubah adalah diri orang-orang yang tadinya tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia tetap. Jadi Nabi sendiri tidak bisa merubah, walaupun bapaknya sendiri, walaupun keluarganya sendiri yang musyrik kepada Allah, tidak bisa merubah menjadi beriman kepada Allah. Itu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim pada kaumnya, iya kan? Bapak saya sendiri yang menjadi tokoh musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, dia mau nyembah berhala saja. Ibrahim jalanlah sendiri karena agamamu, kepercayaanmu. Jadi Nabi itu hanya bisa menyampaikan doang, walaupun keluarganya sendiri. Jadi tidak bisa kita memaksakan diri untuk orang yang sudah terpaut hatinya dengan kemusyrikan. Apapun yang bisa merubah adalah dirinya sendiri, mau baik atau tidak. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'idu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai pencipta makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali? Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan? Ya. Allah menciptakan makhluk, ya kan? Kemudian memusnahkan makhluk itu lagi, menumbuhkan makhluk yang baru, ya kan? Ya kan? Semuanya itu bagi Allah mudah. Kalau mau menghancurkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu mudah bagi Allah. Diganti dengan generasi baru, mudah. Hidupkan lagi generasi berikut. Itu mudah bagi Allah. Itu pelajaran untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, yang mendustakan Rasulnya itu tadi. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa summa Allahu yunsi'un nas'atal akhirata Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir,
sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ulang lagi. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kata Allah pada manusia ya, berjalanlah kamu di bumi, ya kan? Bagaimana Allah menciptakan makhluk yang ada di permukaan bumi, dan bagaimana pula Allah mengakhiri makhluk tersebut. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, itu beragam makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia, ada manusia yang dilahirkan, hidup, kemudian dimatikan, mengakhiri kan. Kemudian ada lagi makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Pertama dia tumbuh subur, sudah itu dia mati, tidak ada daunnya lagi. Itu yang harus diperhatikan kalau berjalan di muka bumi. Ada jenis binatang, ada binatang yang diterkam oleh binatang buas, ya kan, mati. Ada binatang yang hidup mencari mangsanya binatang juga. Itu yang harus diperhatikan. Bagaimana Allah memulai dan bagaimana Allah mengakhiri hidup. Itu yang harus dipedomani oleh manusia yang berakal dan beriman pada Allah. Bukan hanya berjalan di muka bumi itu cuma kosong, tapi perhatikanlah kehidupan-kehidupan. Ya, bagaimana memulainya Allah, mulai lahir, kemudian hidup, kemudian mati. Pohon itu tumbuh dengan subur, kemudian dia mati, tidak berdaun lagi, tidak ada manfaat. Begitu juga hewan, ceria, bagus sekali, diterkam oleh ular, mati. Itulah Allah, kekuasaan Allah jadi muka bumi. Jadi manusia yang punya akal lah yang bisa memberikan pandangan-pandangan seperti itu, yang jeli terhadap ciptaan Allah. Sampai di sini. Shadaqallahul azim. Itu satu saya. Ya, 21.